Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sebelum jauh membahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nilai itu. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani, nilai berasal dari kata valere, bahasa Latin yang berarti kuat, baik, dan berharga. Nilai merupakan hal-hal penting dan berguna bagi kemanusiaan sehingga dapat menyempurnakan manusia. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 hal. Yang pertama, nilai material. Nilai material ini biasanya bersifat kebendaan, misalnya nilai mobil atau nilai rumah dan yang lain-lain. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai vital. Nilai ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu nilai kerohanian. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya nilai itu adalah hal-hal penting dan berguna bagi kehidupan manusia sehingga dapat menyempurnakan manusia itu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang hakikat ideologi terbuka. Sebelum membahas ideologi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ideologi itu. Ideologi berasal dari 2 kata, yaitu idea yang artinya ide, konsep, atau gagasan. Kemudian berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan. Secara bahasa, ideologi berarti gagasan atau konsep tersistem yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, baik untuk kehidupan sendiri maupun kehidupan suatu bangsa. Ideologi ini ya fungsinya lah untuk memberikan arah, kemudian yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa maupun bernegara. Selain itu,
Fungsi ideologi yaitu sebagai pedoman untuk berpikir dan bertindak, menjadi kekuatan yang memotivasi untuk mencapai tujuan, serta menjadi upaya menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Sebagai seorang muslim nih, misalnya nih, pedoman kita kan Al-Quran dan hadis. Nah, kita sebagai seorang muslim itu kan ibaratnya kayak mengambil hukum, kemudian menyelesaikan permasalahan itu dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis gitu, atau dengan sunnah. Nah, dalam kehidupan bernegara maka dibutuhkan suatu ideologi yang berfungsi sebagai pedoman untuk berpikir, kemudian untuk bertindak, dan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam suatu negara. Nah, misalnya nih, permasalahan di bidang politik, kemudian pertahanan, keamanan, dan yang lain-lain. Nah, itu dibutuhkan ideologi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian di dunia ini terkenal dengan dua jenis ideologi yang diterapkan oleh negara-negara yang ada di dunia, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang dimaksud dengan ideologi terbuka adalah ideologi yang bersifat dinamis, fleksibel, dan mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, atau secara istilahnya tidak mutlak lah, bisa berubah-ubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sedangkan ideologi tertutup adalah ideologi yang sudah mutlak, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah. Rakyat harus mengikuti ideologi tersebut, terkesan seperti dipaksakan, dan tidak bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Banyak negara-negara di dunia ini mereka menerapkan ideologi terbuka dan tertutup. Contoh negara-negara yang menerapkan ideologi terbuka adalah negara Indonesia, kemudian Amerika Serikat, dan Filipina. Sementara contoh negara yang menerapkan ideologi tertutup adalah negara Korea Utara. Nah, kalian sudah tahu kan, pemerintah Korea Utara itu menuntut agar semua rakyatnya patuh dan tunduk kepada pemerintahan. Jadi, pemerintahan di Korea Utara itu tidak menerima kritik dan saran dari masyarakat Korea. Nah, hal ini mengakibatkan Korea susah untuk maju karena ideologi mereka sudah mutlak. Apa saja yang dikatakan pemerintah itu harus dianggap rakyat sebagai suatu kebenaran, suatu kemutlakan, dan tidak boleh diganggu gugat.
Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan ideologi tertutup dan terbuka. Yang pertama, nah untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku Mandiri halaman 6. Di situ ada tabel yang menjelaskan perbedaan antara ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, contohnya saja kita ambil nih. Di ideologi tertutup, kepercayaan dan kesetiaan ideologi bersifat kaku. Nah, kaku misalnya pemerintah membuat keputusan ini, nah rakyat harus mengikuti pemerintah dan tidak boleh mengganggu gugat keputusan tersebut. Rakyat tidak boleh memberikan saran dan kritikan terhadap keputusan pemerintah. Nah, sementara di ideologi terbuka ini bersifat dinamis dan reformis. Ya, contohnya keputusan-keputusan itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, ideologi tertutup itu bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. Nah, sementara ideologi terbuka itu berupa nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya. Selanjutnya, di ideologi tertutup, ketaatan rakyat itu bersifat mutlak yang dapat menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Nah, artinya rakyat itu harus taat, harus mutlak kepada keputusan pemerintah. Apabila tidak taat, maka pemerintah dapat menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk membasmi atau membunuh rakyat tersebut. Sementara di ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan ideologi terbuka yang bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian, makna ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, Pancasila di negara Indonesia ini ditetapkan sebagai ideologi terbuka karena Pancasila bersifat aktual, yaitu
mampulah mengikuti perubahan zaman. Kemudian dinamis, nah itu dinamis itu mudah berubah sesuai dengan perubahan zaman. Nah, menurut Hamdayama dan kawan-kawan pada tahun 2012 menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam keterbukaan ideologi Pancasila itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai dasar, kemudian yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Kita akan membahas satu persatu dari nilai-nilai tersebut. Nilai yang pertama yaitu nilai dasar, yang berarti asas-asas yang bersifat mutlak. Nilai dasar ini meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, secara tidak langsung nilai dasar ini tidak bisa dirubah gitu karena bersifat mutlak. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini berbentuk norma sosial dan hukum yang terwujud dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nah, contohnya Indonesia dibentuklah Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pasal-pasal yang mengatur hukum-hukum. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis ini adalah pelaksanaan nilai dasar dan instrumental dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Jadi nilai praksis ini merupakan aplikasi dari adanya nilai dasar dan nilai instrumental yang diterapkan oleh warga Indonesia. Yang terakhir, Ustadz akan memberikan kuis. Nah, kuisnya adalah apa makna ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Kalian dapat menjawab kuis tersebut dalam kolom komentar YouTube dengan menyertakan nama dan kelas kalian. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.